Halo Kemis, ketemu lagi dengan Heru di sini. Kali ini kita akan membahas tabel periodik unsur. Sebelumnya sudah kalian pelajari apa itu periode dan apa itu golongan. Periode adalah dari kiri ke kanan, sementara golongan adalah dari atas ke bawah. Coba kita amati secara lebih detail notasi yang ada di dalam tabel periodik unsur. Kita perhatikan pada atom hidrogen berikut ini. Angka yang ada di sini itu menunjukkan nomor atom, sementara angka yang ada di sini menunjukkan nomor massa. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, bahwa nomor atom adalah jumlah proton, sementara nomor massa adalah jumlah proton ditambah neutron. Dengan menggunakan ilmu yang sudah kalian pelajari sebelumnya, maka jumlah neutron adalah 1,008 dikurang 1. Jadi jumlah neutron adalah 0,008. Apakah benar demikian? Tentu saja tidak. Jawabannya adalah karena angka ini itu didapatkan dengan pencampuran dari berbagai isotop hidrogen. Apa itu isotop? Isotop adalah nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Kita ambil contoh pada hidrogen. Hidrogen mempunyai 3 isotop, yaitu protium, deuterium, dan tritium. Protium mempunyai nomor massa 1, deuterium mempunyai nomor massa 2, dan tritium mempunyai nomor massa 3. Bisa kita perhatikan di sini bahwa jumlah proton pada protium adalah 1, neutron 0, dan elektron 1. Sementara pada deuterium jumlah proton 1, neutron 1, dan elektron 1. Dan pada tritium jumlah proton 1, neutron 2, dan elektron ada 1. Nah, kelimpahan mereka di alam atau jumlah mereka di alam itu terukur sebagai berikut. Protium di alam itu terdapat sebanyak 99,2%, sementara deuterium sebanyak 0,8%. Nah, sementara tritium itu sangat jarang, jadi bisa diabaikan. Nah, massa 1,008 itu didapatkan dari hasil rata-rata. Jadi 1 dikali 99,2% ditambah dengan 2 dikali 0,8% akan didapatkan 1,008. Jadi angka nomor massa yang ada di dalam tabel periodik adalah hasil rata-rata dari semua isotop yang ada di alam. Isotop adalah nomor atom sama tetapi nomor massa berbeda. Seperti contohnya tadi pada hidrogen ada protium, deuterium, dan tritium. Isotop boleh juga dibilang jumlah proton sama tetapi neutron berbeda. Selain isotop ada juga yang namanya isoton. Isoton itu jumlah neutron sama tetapi proton berbeda. Contohnya pada helium di sini dia mempunyai nomor atom 2 dan nomor massanya 3. Sementara di sini hidrogen nomor atomnya 1 dan nomor massanya 2. Nah, pada helium yang ada di sini neutronnya itu 1 dan pada hidrogen yang ada di sini neutronnya juga 1. Karena sama jumlah neutronnya maka mereka berdua adalah pasangan isoton. Selanjutnya ada juga yang disebut isobar. Isobar adalah nomor massa sama tetapi nomor atom berbeda. Sebagai contoh di sini kita punya helium, nomor atomnya adalah 2, nomor massanya adalah 3 versus hidrogen, nomor atomnya adalah 1 dan nomor massanya adalah 3. Di sini terlihat bahwa nomor massanya sama tetapi nomor atomnya berbeda. Namanya adalah isobar. Tabel periodik unsur pertama kali disusun oleh De Brenner. Dikenal dengan triade De Brenner-nya menyusun 3 unsur yang memiliki persamaan sifat dalam satu kelompok. Berikut adalah tabel periodik unsur versi De Brenner. Keunikan dari tabel periodik unsur De Brenner adalah nomor massa yang ada di tengah, contohnya adalah natrium, itu adalah hasil rata-rata dari nomor massa yang ada di atas dan ada di bawahnya. Jadi 22,99 itu adalah hasil rata-rata dari 6,94 ditambah 39,10 dibagi 2, ketemu 22,99. Selanjutnya adalah John Newlands. John Newlands itu menyusun tabel periodik unsur dikenal dengan nama Octave John Newlands. Menyusun 7 unsur ke dalam satu kelompok. Sifat unsur ke-1 itu akan sama dengan unsur ke-8. Berikut adalah tabel periodik unsur versi John Newlands. Kemudian ada Mendeleev. Mendeleev berhasil menyempurnakan pekerjaan John Newlands secara lebih detail. Berikut adalah tabel periodik unsur versi Mendeleev. Pada tabel periodik unsur versi Mendeleev itu ada beberapa unsur yang belum ditemukan pada waktu dia menyusun tabel periodik tersebut dan dia berikan tanda strip seperti contohnya ada di sini nomor massa 44.
di sini ada nomor massa 68 dan di sini ada nomor massa 72. Pada di sini itu dia sebut sebagai eka boron dan dia meramalkan sifat fisika dan sifat kimia dari eka boron. Dan di sini dia namakan eka aluminium dan dia juga bisa meramalkan sifat fisika dan kimianya. Lalu di sini dia sebut sebagai eka silikon. Dan menariknya adalah ramalan dari Mendeleev bertahun-tahun kemudian itu terbukti benar. Pekerjaan Mendeleev sangat rapi dan dia dianggap sebagai orang yang paling berperan penting dalam perkembangan tabel periodik unsur. Berikutnya ada Henry Moseley. Henry Moseley itu berhasil membuktikan bahwa tabel periodik unsur itu bukan disusun atas kenaikan nomor massa, tetapi harusnya disusun atas kenaikan nomor atom. Setelah mengetahui kelemahan dari tabel periodik Mendeleev, Henry Moseley itu menyempurnakan tabel periodik versi Mendeleev ke tabel periodik modern yang kita kenal dan kita pakai sampai sekarang. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat tabel periodik unsur. Nah, di dalam tabel periodik unsur itu ada beberapa sifat. Sifat yang pertama kita bahas adalah sifat logam dan non-logam. Di sini ada perbedaan warna, di mana kalau dia berwarna hitam di sini, itu dia artinya logam. Kalau dia berwarna biru, dia artinya semi logam. Sementara kalau dia berwarna hijau seperti ini, itu artinya adalah non-logam. Berdasarkan warna yang ada di sini, bisa kita tarik kesimpulan bahwa semakin ke kiri dan semakin ke bawah itu sifat logamnya makin besar. Dan dapat dilihat juga bahwa dalam tabel periodik unsur itu lebih banyak logam daripada non-logam. Sifat yang kedua yang akan kita bahas yaitu jari-jari. Jari-jari adalah jarak inti atom hingga kulit terluar. Sifat jari-jari pada tabel periodik unsur itu dari atas ke bawah itu dia semakin besar karena kulitnya bertambah. Sementara dari kanan ke kiri, jari-jarinya juga makin besar karena gaya tarik inti itu semakin lemah. Kecenderungan sifat periodik unsur untuk jari-jari adalah dari kanan ke kiri semakin besar dan dari atas ke bawah semakin besar. Dari atas ke bawah semakin besar tentu saja karena dari atas ke bawah kulitnya bertambah ya, dari kulit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara kenapa dari kanan ke kiri itu dia semakin besar jari-jarinya? Karena meskipun dia memiliki kulit yang sama, tetapi jumlah proton mereka itu berbeda. Contohnya kita ambil di sini ada natrium. Natrium memiliki jumlah proton 11. Sementara kalau kita lihat di sini ada Cl, Cl memiliki jumlah proton 17. Nah, proton itu memberikan gaya tarik inti. Jadi di sini ada 17 yang menarik ke arah dalam, sementara di sini hanya 11 yang menarik ke arah dalam. Maka dari itu jari-jari Cl lebih kecil dari natrium. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan atom untuk melepas satu elektron menjadi ion positif dalam wujud gas. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita punya atom natrium, lalu atom natrium melepas satu elektron dan dia berubah menjadi ion positif dan keduanya harus dalam wujud gas. Kemudahan untuk melepas elektron ditentukan dari jari-jari. Tentu saja semakin jari-jarinya semakin besar, dia energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron semakin kecil. Karena itulah kecenderungan energi ionisasi berbanding terbalik dengan jari-jari, di mana dari bawah ke atas semakin besar dan dari kiri ke kanan juga semakin besar. Sifat yang selanjutnya kita bahas adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atom saat menerima satu elektron menjadi ion negatif dalam wujud gas. Contohnya di sini ada atom Cl, dia akan mendapatkan satu elektron, ya. Atom Cl akan menangkap satu elektron sehingga dia menjadi Cl negatif, dan Cl yang ada di sini itu gas dan ion Cl yang ada di sini juga gas. Nah, kecenderungan afinitas elektron itu juga berbanding terbalik dengan jari-jari, di mana dari bawah ke atas itu afinitasnya semakin besar dan dari kiri ke kanan itu afinitasnya semakin besar.
Dan untuk afinitas elektron ini itu tidak berlaku untuk golongan 8A, karena golongan 8A itu sudah stabil dan tidak bisa menangkap elektron. Lanjut ke sifat yang terakhir, yaitu elektronegativitas. Elektronegativitas adalah kemudahan atom menjadi ion negatif. Nah, kemudahan atom menjadi ion negatif itu berbanding lurus dengan afinitas elektron. Jadi dari bawah ke atas semakin besar, dari kiri ke kanan semakin besar. Dan artinya ini semakin mudah membentuk ion negatif. Skala elektronegativitas adalah dari 0 sampai 4. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika ada saran ataupun kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat membuat video yang lebih berkualitas. Bye-bye.